tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Di sini ditekankan gimana? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kan ada orang yang percaya karena dia melihat, ya. Ada orang percaya karena dia melihat Tuhan Yesus. Tapi ada orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi dia percaya, yakin akan harapan yang dijanjikan Tuhan Yesus kepadanya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, ya mungkin saat ini kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, ya, tidak pernah. Mungkin kita hanya melihat gambar-gambar, bahkan video-video yang di TV-TV atau dimanapun, ya. Tapi kita hanya melihat situ saja, karena kita nggak mengetahui secara pasti apakah wajah Tuhan Yesus seperti itu, kita nggak tahu, ya. Karena itu hanya video saja yang dibuat, ya. Tapi kita sungguh meyakini bahwa kalau kita tidak melihat Tuhan Yesus hingga pada saat ini pun, dari mulai sejak kita lahir sampai saat ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Dia akan memberikan pengharapannya, janjinya kepada kita, keselamatan yang sungguh daripada Dia. Itu yang kita boleh yakini sepenuhnya. Apa gunanya kita melihat Tuhan Yesus, tapi kita nggak mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tapi kalau kita nggak melihat pun, kita percaya pada Dia, itu suatu hal yang luar biasa. Kita bisa meyakini. Kalau kita lihat dari apa, ya? Dari Ibrani pasal 11 ayat 1 itu, ya. Coba buka dulu Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Coba baca coba. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita tidak melihat, itu adalah bukti bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita imani, kita yakini. Enggak peduli kita bahwa kita itu walaupun tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada Dia sepenuhnya. Tapi kita pun harus ada bukti dari diri kita. Kita diberikan iman dari Tuhan Yesus. Dia memberikan kepada kita iman, kepercayaan, keyakinan, dan keselamatan. Apa bukti yang sudah kita berikan kepada Dia? Harus ada bukti dulu. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia atau belum? Atau masih perlu lagi tahap demi tahap kita akan semakin percaya kepada Dia? Perlu kita yakini, kita pikirkan bahwa orang yang sudah percaya pun, apakah dia sudah sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia sudah orang yang percaya? Jangan orang sudah percaya pun kadang-kadang dia jarang berdoa, ya, jarang berdoa, ataupun tidak orang baca Alkitab. Mana kitabnya? Kata Tuhan Yesus nanti. Mana buktimu bahwa kau tidak percaya kepada Tuhan? Kata Tuhan Yesus. Kita tidak bisa membuktikannya. Apa kita buktikan? Kita tidak mungkin bisa bohong di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, orang tua, mentor dan semua yang lainnya. Bisa kita bohong di hadapan dosen kita pun bisa kita bohong. Tapi di hadapan Dia tak ada satupun yang bisa membohongi Dia. Semuanya jelas terlihat. Karena Dia menyatakan dalam firman-Nya, apa? Pada saat engkau duduk atau berdiri, Dia tahu. Kau berbuat apa yang baik, yang jahat, Dia tahu semuanya. Jadi jangan dibohongi Tuhan. Pasti semuanya terbuka. Pasti kita berkata, Tuhan, ampuni aku kepada aku. Kenapa aku tidak taat kepada firman-Mu, tidak taat kepada Engkau. Iya kan? Itu buktinya. Jadi apa yang harus kita buktikan? Tidak ada.
bukti kasih kita kepada Tuhan sebagai kita orang percaya sudah tidak ada. Jadi jangan tunggu sampai kita dipanggil Tuhan baru kita bisa membuktikannya. Tidak bisa lagi. Kalau kita jadi dipanggil Tuhan nanti, tidak mungkin kita bisa membuktikannya. Tuhan, tunggu aku nanti akan membuktikannya, tidak bisa lagi. Sana tidak bisa lagi. Sekarang di waktunya. Makanya sungguh-sungguhlah memberi hidup kita kepada Tuhan, memberi seluruh tubuh ini kepada Tuhan. Jangan bermain-main. Ya kalau mungkin bolos sholat ya, kan dulu ya dalam kelompok PKI itu ya seminggu 1 atau 2 hari ya diingatkan. Tapi kalau kita dalam sebulan, dalam 2 bulan lupa juga kan gitu. Kasihan dong kita yang kasihan. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan kalau kita sudah sungguh-sungguh memang sudah percaya kita, sudah pernah mengambil keputusan. Tapi karena tergoda dengan keadaan dunia ini, tergoda dengan teman-teman, tergoda dengan pergaulan, akhirnya kita lupa siapa kita sebenarnya. Lupa kita siapa Dia. Dia yang sudah menciptakan kita. Jadi mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan manusia, jangan andalkan orang tuamu, tak bisa dari orang tua. Ya, jangan andalkan orang tua. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dasar pengharapan orang percaya. Dasar pengharapan orang percaya. Yang pertama itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Di sini Alkitab menyatakan bagaimana Allah telah membuktikan dirinya di masa lalu demi umatnya, supaya umatnya datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Ya. Kemudian yang kedua, dasar pengharapan kita sebagai orang percaya adalah dasar kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dasar kita. Karena untuk kita bisa selamat harus ada pengantara kita antara kita dan Bapa. Karena kita apa? Kita manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa untuk datang kepada Bapa tidak akan bisa. Ada jurang pemisah. Jadi untuk mau menyatukan jurang, untuk mau sebagai pengantara kita antara kita dan Bapa di tengah-tengah jurang pemisah ini adalah apa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mati disalibkan. Itu dia. Ya? Jadi sebagai apa itu? Kita harus meyakini sebelumnya bahwa hanya Tuhan Yesuslah sebagai pengantara kita untuk kita bisa datang pada Bapa surga selamat. Kalau enggak karena Dia tidak akan bisa. Karena perbuatan baikmu mungkin kau baik sekali, enggak pernah cakap kotor, enggak pernah mencuri dan enggak pernah yang lain-lainnya. Ya, tapi apa? Bukan karena perbuatan baikmu. Itu enggak artinya begitu. Tapi karena anugerah Allah semata-mata, kasih karunia-Nya yang luar biasa, sehingga engkau diselamatkan melalui Yesus Kristus. Kau bisa sampai kapan? Ketemu dengan Yesus. Kemudian yang ketiga, di sini saya menuju ke firman Allah, ya, karena Allah menyatakan firman-Nya melalui para nabi. Supaya apa? Melalui para nabi lah kita bisa mengenal Allah. Kalau dia katanya kan banyak para nabi kan di dalam menyampaikan firman Tuhan, khususnya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini senantiasa menyampaikan firman Tuhan, walaupun tidak ada orang yang percaya. Tapi yang luar biasa. Jadi mari kita melakukan dasar hidup kita, dasar harapan kita kepada Tuhan, bahwa kita berpengharapan kepada Tuhan, ya. Bahwa kita supaya apa? Supaya kita akan kita itu dapat terus
dapat terus tidak kering, terus merapatkan akar-akar itu ke apa yang lain. Seperti dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi itu dia. Mari kita jangan mengandalkan Tuhan, tapi jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Karena ada firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Andalkanlah Dia sepenuhnya. Jangan andalkan kekuatanmu. Mungkin kau pintar, mungkin kau hebatlah di di sekolahmu, hebat dalam pekerjaanmu, tapi jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu. Walaupun kau dipuji orang, tapi tetap kau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur itu semua karena-Mu. Engkau begitu luar biasa. Aku nggak ada apa-apa Tuhan. Ya, gitu. Kita harus merendahkan diri kita ini kepada Tuhan, bukan dengan menyombongkan. Oh ya Allah, aku hebat. Jangan itu nggak ada apa-apa sama saya. Enggak. Walaupun kita pintar sama sekali, pintar dibandingkan orang lain, sangat pintar kita. Rendahkan hati. Jangan menjadi sebuah kesombongan. Ya. Jadi Bapak menyarankan supaya kita itu senantiasa belajar untuk dekat kepada Tuhan. Belajarlah dari hari ke hari, karena kita tahu kehidupan ini semakin jahat ya. Jadi datang kepada Tuhan, baca firman-Nya dan berdoa supaya engkau diberikan kekuatan, kerendahan hati untuk semakin mengandalkan Dia dalam kehidupan. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu boleh menumbuhkan kami dan mengingatkan kami supaya kami semakin dekat kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas kebenaran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk ke materi sebentar ya. Tujuannya setiap kita berlatih dalam menetapkan target jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Menurut kalian, breakdown tadi itu ya bagaimana? Kan kalau pengertian breakdown ya, break itu stop dulu ya dalam permainan gitu ya, dalam permainan kita stop. Tapi di dalam hal apa? Dalam hal mungkin dalam hubungan dengan pacar tuh kita berdua ya. Kita ada loh break nggak putus ya, itu mengistirahatkan sementara. Nah, kita break dulu ya, karena ini kayaknya ini kurang apa nih, kurang digumpuli, perlu digumpuli lagi. Nah, iya, benar. Ya. Dulu saya pernah melihat ya, ada anak murid ya di atas saya, ya karena mereka itu kan ada mungkin dalam karakter kurang cocok gitu kan. Jadi mereka berkata dalam hal tentang apa? Break. Jadi kan break targetnya gimana? Jadi sampai kapan? Sampai berapa bulan kita break? Gitu. Ada targetnya mereka sampai berapa bulan mereka break dalam hal berhubungan ya, berpacaran. Nah, dalam hal berpacaran mereka break. Nggak tahu siapa yang kalian berpacaran ya. Ada orang yang begitu, tapi
mereka menggumuli berdoa bahwa mereka perlu juga mendoakan temperamentnya karakter bagaimana, ya, supaya apa? Supaya benar-benar dikuduskan Tuhan. Ya, mereka beri untuk sementara supaya mereka bisa saling mengenal. Mungkin awalnya mereka dulu ya berteman, ya berpacaran gitu, ya gimana? Terlalu cepat mungkin ya, belum saling mengenal langsung cepat berpacaran. Ya, tapi pada saat berjalannya waktu mereka kurang cocok, makanya mereka harus break dulu sementara. Jadi kalau kita di sini dalam hal di dalam hal dunia itu pemisah, artinya break, pemisahan, interupsi dan perhatian, penghentian sementara. Jadi penghentian sementara, melihat bagaimana ya situasi. Kalau dalam dunia pekerjaan kan kita bisa melihat bagaimana ya keadaan daripada perusahaannya, apakah berkembang atau semakin menurun, apakah dia semakin maju atau semakin mundur. Jadi perlu ya mereka break dulu, melihat supaya nanti ke depannya supaya laju daripada perusahaan itu semakin meningkat, semakin baik. Jadi perlu itu dilakukan di dalam dunia perusahaan, perlu dilakukan di dalam pertemanan dengan seseorang. Itu perlu dilakukan. Tapi yang sama-sama naturnya, kalau kau mempunyai teman yang tidak Tuhan, kau bisa mungkin berdoa, mungkin saja dia tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena dia belum mengenal Tuhan. Walaupun break itu sementara, tapi apa? Tapi kita bisa melihat bagaimana sesuai dengan firman Tuhan bahwa terang dan gelap nggak bisa bersatu. Kau bisa berdoa, orang yang percaya sama yang belum percaya, bagaimana bisa bersatu? Ada masalah, pasti Pasti kita bisa mencari solusinya kan? Mencari solusinya. Kau mungkin berdoa kepada Tuhan, dia tidak pernah berdoa, akhirnya nggak bisa keluar masalahnya. Sehingga karakter kedua belah pihak itu tidak bisa dibangun di dalam Kristus. Penting juga ini kan. Di dalam dunia sekolah pun juga. Ya, ini kan kalau dunia sekolah kan dari mulai SD, ya, SD sampai ke perkuliahan atau sampai SMA itu target jangka panjang juga itu. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dari mulai SD, ya, dari SD kelas 1 sampai kelas 6, baru SMP, SMA. Jadi ada tahap-tahapnya yang harus kita hadapi bersama-sama. Ya, harus ada. Jadi sebagai anak Tuhan itu pasti kita memiliki target ke depan. Target apa? Target kalian? Target kalian apa? Apa targetmu?